Dia punya landasan pacu sendiri gitu. Ibu itu dia mau ke kiri, ndak kasih sen pula. Kacau. Ada yang komen di Instagram tadi motor kenceng gitu ya. Iyalah motor kenceng ketika ngejar nasabah gitu kan. Ke sana itu Samudra Hindia gitu kan. Nggak ketemu lagi kita pulau, nggak tahu sampai mana lagi itu ya. Nah itu kan. Mantap keren. Takutnya kita dikira orang sama dengan situ. Emangnya seperti itulah kalau misalkan orang Minang bahasa Indonesia. Kalau orang Minang dia orang Minang tapi berbahasa Indonesia pasti seperti itu gitu. Kebanyakan ya, bukan dibuat ya. Ya emang sekali betul kali seperti itu tuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Cung Pro Moto Vlog bersama Revo Koperasinya. Ya, alhamdulillah Revonya sehat-sehat saja ya sampai sekarang gitu. Mudah-mudahan nanti apabila sampai ke rumah itu masih tetap sehat dan bisa sehat-sehat juga kembali sampai ke Kota Padang kembali nantinya gitu ya. Kita sekarang berada di kawasan Kabupaten Muko-Muko. Yang mana gitu part sebelumnya kita berbicara juga tentang Muko-Muko, ada bandaranya ya, ada bandara Muko-Muko gitu ya. Dia punya landasan pacu sendiri gitu. Ibu itu dia mau ke kiri, ndak kasih sen pula. Kacau. Nah itu kan kawan, nah ini kita masuk ke kota Muko-Muko ya. Kotanya asik, tentram sih di sini, sama seperti kayak Payakumbuh gitu ya. Nah, cuma bedanya di sini kawasan tepi pantai. Di sebelah kanan kita itu nggak berapa jauh, sekitaran 200 sampai 300 meter itu udah garis pantai itu kawan. Nah, inilah ini kota Muko-Muko ya. Alhamdulillah untuk cuaca sangat cerah gitu ya. Langit biru kelihatan. Dan saya rasa ini nanti sangat panas sekali ini cuacanya. Apalagi kita melewati di pinggir-pinggir pantai terus gitu kan. Mantap itu kawan-kawan. Nah inilah ya, keren lah pokoknya. Saya lapar ini, saya belum sarapan. Dari jam 4 subuh tadi saya belum sarapan. Saya lapar, mau makan apa lah ini. Makan lah kita dulu ya. Saya kurang tahu sih di Muko-Muko ini tempat makan yang enak di mana, saya nggak tahu, saya nggak bisa rekomen gitu ya. Di sini ada satu orang kalau nggak salah motovlog juga, Bapak Ira kalau nggak salah itu kan, tapi saya nggak ada nomornya gitu, nggak ada kontaknya. Nah lagian juga saya nggak bisa juga lama-lama, saya harus cepat juga nyampe ke rumah gitu ya, karena sesuatu hal mendesak juga gitu. Nah lurus seperti ini gitu kan. Mungkin kalau malam dijadikan trek-trekan nih sama orang-orang gitu ya, sama anak muda. Kalau di Padang kota ini udah dijadikan tempat trek-trek balap liar ini. Aduh udah ada aja kan. Nah jadi emang ya sama kayak kota Payakumbuh, kota Lubuk Linggau gitu ya, kota Lubuk Linggau Sumatera Selatan. Kotanya itu cuma lurus saja gitu, jalur 2 gitu kan. Sama kayak Bangko gitu, Bangko, Muaro Bungo gitu. Kalau Bangko gitu kan jalur 3 gitu ya, 3 jalur ya. Kalau Bungo itu, Muaro Bungo masih 2 jalur gitu. Mantap. Iyalah, happy aja lah sendiri. Oke kita kan kawan, saya mau cari tempat makan dulu, mau cari sate lah kalau ada gitu kan. Anginnya kerasa kan. Nah, saya aja oleng-oleng dibuatnya ini. Sekarang pukul berapa gitu ya? Udah sampai ke Muko-Muko, kita pukul mana HP 10.02 itu. Lumayan juga cepat kita kawan-kawan. Gas terus.
Aduh, alhamdulillah lah. Revo Koperasi ini gitu kan, Revo yang sangat dicintai juga nih. Oke. Ada yang komen di Instagram tadi motor kenceng gitu ya. Iyalah motor kenceng ketika ngejar nasabah gitu kan. Nah, di sini ini lapangannya ini ya. Ini lapangan. Jadi muter ini jalannya kawan. Tuh. Muter, kalau misalkan dari Bengkulu Kota dia lurus saja. Kalau daripada nih muko mantap. Nah, itu. Di sana mana ada tempat makan lagi, Bang? Aduh, kacau. Oke lah kawan-kawan, nanti kita sambung lagi ya. Kota muko-mukonya udah lewat. Nanti kita sambung lagi. Di depan sana ada jalan kita, gimana maksudnya? Di depan sana gitu kita berjalan di tepi pantai gitu, di pinggir pantai, pokoknya asik. Nah, jadi biasanya jalan itu udah habis karena abrasi pantai gitu ya. Oke, nanti kita sambung lagi, mantap. Ya, nah itu kawan-kawan. Nah, kita udah melewati kota Muko-Muko ya. Sekarang kita berada di, nah ini dia. Dia berada di masih daerah Muko-Muko, menjelang Penari nama daerahnya itu kawan-kawan ya. Nah, jadi ini di sebelah kanan kita ini pantai gitu ya. Pantai, jadi jalan ini pas sekali di pinggir pantai. Jalannya lurus saja gitu. Banyak monyet-monyet di sini ya. Alhamdulillah gitu ya. Sampai sekarang kita masih diberikan kesehatan fit oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Allah. Nah, semoga aja kondisi saya tetap fit sampai ke rumah gitu. Nah, ini pasti depan kita ini gitu kawan. Itu kan nampak seperti kabut-kabut gitu ya. Ini, nah ini pantai ini langsung di sebelah kanan kita ini. Ya emang dibendung ya, kalau enggak ombaknya itu sampai ke jalan gini. Nah itu kawan-kawan. Nah ini jembatan ini udah lama, udah berapa tahun ini jembatan nih seperti ini. Nah itu. Maaf kiri Pak. Iya Pak. Nah, jembatan itu emang udah lama itu ya kawan. Udah berapa tahun seperti itu aja itu. Nggak tahu apakah pengerjaannya bermasalah atau gimana, saya nggak tahu gitu kan, apakah proyek bermasalah. Nah, sayangnya nggak bisa ngelihat pantai lagi kita kalau di sini ya. Biasanya kalau sore ini para muda-mudi gitu kan rame main-main ke sini gitu kan, nongkrong-nongkrong di sini kalau sore. Dan ini dijadikan lokasi trek-trekan gitu. Alhamdulillah lah cuacanya cerah ya. Nah, itu lihat kan, itu pantai. Kesana itu Samudra Hindia itu kawan. Nggak ketemu lagi kita pulau, nggak tahu sampai kemana lagi itu ya. Nah itu kan, mantap keren. Tapi sayang kurang biru ya airnya itu ya. Nah di sini rawan gempa ya kawan-kawan ya, informasinya itu. What? Nanti ada sih satu lokasi juga itu, ketahuan nama daerahnya, itu juga pantainya bagus juga gitu kawan-kawan ya. Nah, emang pinggir pantai terus ini. Kita emang juga menyisir pantai.
kalau misalkan kita lewat ke pesisir selatan ini dari Kota Padang gitu ya. Tapi nanti di daerah Ipuh, itu naik ke arah bukit sedikit. Nanti turunnya lagi di Getahun, kita turun lagi gitu dengan ke daerah laut lagi. Mantap kan kawan ya. Tapi angin sangat kencang sini. Sangat kencang sekali anginnya itu. Saya oleng-oleng dibuatnya gitu. Kalau lama Repo Koperasi di sini berdiri mungkin langsung berkarat gitu. Karena garam air lautnya, udaranya aja membawa garam air laut gitu. Tapi sayangnya itu kalau siang gersang di sini ya kawan ya. Oke, itulah saya mau melihatkan inilah dengan kawan-kawan gitu. Bagus. Apabila kalian mau tur gitu ya, tur dari Lampung menuju ke kilometer 0, saran saya gitu, cobalah lewat lintas barat. Karena pemandangannya asik-asik gitu, apalagi di daerah Lampung Utara gitu ya. Lampung Utara, Krui itu pantainya bagus gitu. Anginnya kencang kali. Jadi kalau memang bawa box susah sini. Nah itu tukang kawan. Nah kalau ke depan sana itu biasanya banyak orang berdua cewek ria gitu. Di dalam sini gitu ya. Oke lah gitu ya kawan-kawan ya. Nanti kita sambung lagi. Apabila kita on terus nanti nggak cukup lagi baterai kita. Kalau untuk memori jangan ditanya sih. Memori kita masih banyak gitu ya. Oke kawan-kawan, nanti kita sambung lagi ya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa share-nya gitu. Oke, nanti kita sambung. Mantap. Ya, nyambung lagi gitu. Tadi udah lewati kota Muko-Muko gitu kan. Sekarang kita menjelang Ipuh, ini nama daerahnya gitu ya, Bengkulu Utara. Ipuh ini masuk ke kawasan Kabupaten Bengkulu Utara gitu ya kawan-kawan ya. Ini kawasan ini memang kawasan industri gitu ya. Pabrik minyak, batu bara gitu. Dan di sini kebanyakan sawit, sawit sama karet gitu ya. Saya mohon maaf apabila posisi kamera rada berubah atau gimana, saya nggak tahu ya. Mudah-mudahan aja view-nya bagus gitu nah. Tadi saya mudah-mudahan aja nggak terlalu nunduk atau terlalu naik ke atas gitu ya. Tadi ada kendala sedikit gitu ya. Penyambung apa namanya itu, housingnya ada yang patah tadi itu. Jadi kurang satu. Nah yang ini ya, ini kalau kalian lihat di spion ya, yang ini ada yang patah itu tadi satu. Jadi terpaksa saya kurangin satu, terus basah gitu kan. Curve mount-nya gitu saya pindahin. Nah ternyata waktu saya pindahin ternyata kurang gitu. Saya nggak ngitung gitu ya. Jadi ya sesuaiin aja, kondisiin aja gitu, mana yang bisa gitu kan. Saya lihat lagi stok saya ternyata nggak ada lagi. Ya begitulah kawan-kawan. Nah ini sawit semua ini. Oke, nanti kita sambung lagi ya.
Oke kawan-kawan, ini pasar Ipuh ya. Ipuh, IPUH. Ya, pasar Ipuh ini ya. Ada anak-anak CB tadi ternyata. Saya mau langsung aja, nggak usah singgah-singgah. Jadi tadi ada informasi gitu kan, bahwa anak-anak klub CB dan apalah ya, banyak pokoknya katanya CB, CBR atau apalah, rame hari ini melintas jalur barat ini ya. Nggak tahu tujuannya kemana, ada acara ke atau kemana saya nggak tahu itu ya. Untuk mencapai ke Bengkulu kota masih jauh ya, masih sekitar 180 kiloan lagi. Tapi tujuan saya nggak ke Bengkulu kota itu ya. Tujuan saya bukan ke Bengkulu kota, tetapi melainkan ke Pahang gitu. Nanti ada persimpangannya, kalau misalnya ke Bengkulu kota lurus, kita belok ke kiri gitu. Kalau kita masuk ke Bengkulu kota dulu jauh jalannya, nanti memutar lagi gitu kan. Ya tujuan saya emang bukan ke sana ya, tujuan saya emang ke Pahang, bukan ke Bengkulu kota ya. Yang pasti tujuan pertama saya apabila saya sampai ke Pahang, semoga aja itu hari masih sore, nggak gelap, nggak malam gitu ya, biar saya langsung ke kuburannya mama dulu gitu. Tujuan pertama saya emang ke sana gitu apabila kalau kita sampai ke Pahang. Oke gitu kawan-kawan, nanti kita sambung lagi ya. Mantap. Ya, masih dengan sawit kita kawan. Masih dengan sawit, kiri kanan sawit. Ya, beginilah. Makanya saya mengejar subuh berangkat supaya di sini nggak malam gitu. Kalau misalkan saya berangkat siang, di sini pasti kita ketemu malam gitu kawan ya. Begitu juga kalau misalnya kita dari Bengkulu ke Padang. Nah, apabila kita berangkatnya sore atau siang, nanti kita di sini ketemu malam. Nanti lebih susah lagi gitu. Bukan masalah takutnya sih, saya juga pernah lewat sini malam-malam gitu ya kawan ya. Cuma risih aja sih. Itu kiri kanan hutan. Dan yang jalan gitu yang lewat sini nggak 1-2 orang kalau malam, maksudnya nggak rame gitu ya. Gitulah, keluar dari Provinsi Sumatera Barat, logat saya sudah berubah lagi nih itu kan. Ya kemana pula gitu kan, kalau misalkan bahasa Indonesia takutnya kita dikira orang sama dengan situ. Emangnya seperti itulah kalau misalkan orang Minang bahasa Indonesia. Kalau orang Minang, dia orang Minang tapi berbahasa Indonesia pasti seperti itu gitu. Kebanyakan ya, bukan dibuat ya. Ya emang sekali betul kali seperti itu tuh. Nah beginilah kalau sendiri kawan-kawan. Nggak ada teman mengota gitu kan, ada teman ngobrol gitu kan. Kalau misalkan ada berdua motor atau 3 motor gitu, pakai intercom asik itu ngobrol-ngobrol gitu kan. Oke, nanti kita sambung lagi.